Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah. Asyhadu an la ilaha illallah dahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin. Hadirin hadirat Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan syukur kepadanya. Nikmat yang tak henti-hentinya Allah turunkan kepada kita sekalian. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan pun tak henti-hentinya Allah berikan pada kita. Mudah-mudahan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita menghantarkan kita semua terus konsisten melaksanakan apa yang diperintahkannya, menjauhi larangannya. Salawat iring salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan iringan salawat dan salam pun mengingatkan kita semuanya akan jejak langkah kehidupan baginda Rasulullah yang patut diteladani dalam kehidupan kita. Terus tingkatkan amaliyah sunnahnya sehingga kita semua akan berbuat syafaat kelak di yaumil qiyamah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kajian Nashahibad terus kita berlanjut untuk membekali kita semuanya dan mengerti arti sebuah kehidupan yang teramat sangat sebentar sebetulnya. Hidup bergantian, masih ingat orang tua kita mungkin sudah tiada, ganti kita nanti nggak ada, ganti anak kita, terus bergantian. Perbanyak dengan kebaikan amal soleh yang kita lakukan. Harapan kita mudah-mudahan nggak lepas hidup kita dari rel syar'i, rel ketentuan syariat Islam, sehingga Allah selamatkan kita dunia, selamatkan kita di akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Untuk memulai pengajian kita, mari kita baca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kepada musannif Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi memberikan ilmu yang manfaat buat kita semuanya. Al-hadil niyah wa kulli niyatin salihah. Wa khususan Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani Al-Jawi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelumnya haturkan selamat datang ya yang habis jadi tamu-tamu Allah, Ustaz Haji Faisal ya. Mana? Dengan siapa lagi? Ustaz Artono hadir. Keluarga yang sudah berangkat ke tanah suci, kita doakan mudah-mudahan dapat haji yang mabrur. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kitab Nashahibul Ibad, membekali kita semuanya arti sebuah kehidupan. Bismillahirrahmanirrahim.
Kita masuk kepada maqalah yang ke-28, wal maqalatu tsaminatu wal 'ishrun, maqalah yang ke-28. An Abi Bakrin, dari Abi Bakr Dalif bin Jahdar. Ini bukan Abu Bakar As-Siddiq, tapi Abu Bakar yang bernama asli Dalif bin Jahdar Asyibli rahimahullah ta'ala, Baghdadil Maulid, lahir di kota Baghdad, orang Baghdad, kelahiran Baghdad. Wal mansyai sahibul Junaid, hidup wal mansyai dan tumbuh berkembang. Sahibul Junaid, temannya Junaid. Wal man fil asri Maliki al-Madhhabi, dia hidup semasa hidupnya mazhab Imam Maliki. Asya, dia hidup 7 sanatan, 7 87 hidupnya, usia 87, cukup panjang. Wa mata sanat 34 wa salasami'atin, dia wafat pada tahun 334 Hijriyah. Qabruhu fi Baghdad, makamnya di Baghdad. Wa min 'uzama'il 'arifin, dia termasuk pembesar orang yang arif, orang yang ma'rifatullah, al-arifin billahi ta'ala. Orang-orang terdahulu ini orang-orang yang betul-betul masyayikh, ulama-ulama besar, dikenang ya dengan fatwa baiknya, dikenang dengan perilaku amal salehnya, dan itu pun bisa buat contoh untuk kita semuanya. Dan mereka dekat dengan sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat dekat dengan Rasulullah, terus berkaitan keilmuannya. Diriwayatkan bahwa Abu Bakar Asyibli itu selalu munajat kepada Allah. Fi munajatihi, dalam munajatnya, dalam berdoanya, Ilahi inni uhibbu an ahabalaka jami'a sanati ma faqri. Orang dulu biasa berdoa itu dengan kerendahan hati. Orang dulu biasanya berdoa dengan senantiasa menyampaikan dengan apa adanya, bahkan dengan merendahkan hatinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sesungguhnya saya uhibbu, senantiasa senang, an ahabalaka jami'a hasanati ma'a faqri, menyerahkan, mempersembahkan kepada engkau wahai ya Allah jami'a hasanati, seluruh kebaikanku, ma'a faqri, beserta dengan kekuranganku. Ini buat kita, sudahkah kita berdoa sama Allah untuk menyerahkan semua apa yang pernah kita lakukan? Aku senang, kata Abu Bakar As-Siddiq, aku senang ya Allah mempersembahkan seluruh amal solehku, berikut juga dengan kekuranganku, berikut juga dengan kefakiranku yang jauh dari lil hasanat, jauh dari kebaikan. Wa dha'fi, dan begitu pula kelemahanku, ay ajzi an iktsaril ibadah, kelemahan dari banyaknya ibadah-ibadah yang pernah dilakukan. Kita berdoa sama Allah Subhanahu wa ta'ala,
ya Allah, kupersembahkan seluruh amal ibadahku ya Allah. Berikut pula dengan kekurangan-kekurangan yang kami bisa, yang kami lakukan. Begitu pula dengan kelemahan-kelemahan yang kami rasakan. Fa kaifa la tuhibbu sayyidi bihadfi harfid dida. Fa kaifa la tuhibbu sayyidi, bagaimana mungkin ya Allah engkau akan mencintai antahbali jami'a sayyati ma ghinaka maulai ghanni. Bagaimana mungkin ya Allah dengan kelemahan yang ada, dengan kekurangan yang ada dalam ibadahku, engkau jadi tidak suka denganku, padahal engkau adalah orang yang zat yang maha kaya, zat yang memungkinkan juga untuk diazab diriku. Ini bentuk rintihan Abu Bakar As-Sibli munajat pada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasanya Allah, maha rahmannya Allah, bahwa Allah ketika kita semuanya mempersembahkan kebaikan, bahkan di dalamnya banyak kekurangan-kekurangan yang ada, kelemahan-kelemahan yang ada, bisa jadi malah kemaksiatan-kemaksiatan yang terus nantiasa berlanjut, tapi Allah dengan kemurahan tidak pernah menyiksa kita di dunia ini. Ay azabi fa inna sayyiati la tadurruka wa sanati la tanfa'uka. Azab maulaya anni, pemberian dari kami, ya maksudnya lah azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala, keburukan-keburukan yang kita lakukan, yang ia lakukan. Namun diingat bahwa fa inna sayyiati, karena sesungguhnya keburukan-keburukanku, kejelekan-kejelekanku, kejahatan-kejahatanku, la tadurruka, tidak ada yang menjadikan bahaya bagi engkau ya Allah. Wa hasanati, dan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, yang dilakukan, la tanfa'uka, enggak juga memberikan dampak manfaat bagi engkau ya Allah. Allah enggak butuh, lagi-lagi Allah enggak perlu. Allah enggak dipengaruhi karena maksiatnya kita atau kebaikannya kita. Ibadahnya kita, puasanya kita, macam-macam ini enggak mempengaruhi kemuliaan zat yang maha agungnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi kembali bahwa ibadah yang kita lakukan, dosa yang kita lakukan, hakikatnya akan kembali buat diri kita semuanya. Untuk itu sebaik mungkin ibadah yang kita kerjakan, maka baik pula yang kita dapatkan. Seberat keras-kerasnya keburukan yang pernah kita lakukan, itu pun akan kembali kepada beratnya kesalahan yang kita lakukan. Kesempatan kali ini Abu Bakar As-Sibli ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan merendahkan dirinya kepada Allah. Mari jadikan sebuah pelajaran buat kita. Dikenal bahwa Abu Bakar As-Sibli ini termasuk mujahid dulu di zamannya. Bahkan dalam sebuah riwayat dikatakan As-Sibli ini pernah dimimpikan orang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara dua matanya kemudian dicium baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saking cintanya Rasulullah. Kemudian Rasulullah ditanya, "Ya Rasulullah, ataf'al hadzal bis-Shibli?" Kenapa kau lakukan dengan seperti itu pada Shibli, Abu Bakar Shibli? Kemudian Rasulullah menjawab, "Innahu lam yusalli fayatan illa wa huwa yaqra'u khalfa laqad ja'akum rasulun min anfusikum ila akhir ayat." Ini salah satu amalan yang boleh juga kita bersama-sama amalkan, bahwa Abu Bakar As-Sibli ini senantiasa tidak lepas setelah sholat membaca
laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Hafal insyaallah ya kita sih ya. Sama-sama sekali lagi. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ini bacaan yang rutin diamalkan oleh Abu Bakar As-Sibli, sehingga Rasulullah suka, Rasulullah cinta, dimimpikan orang terdahulu karena bersihnya hati ya bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kedua matanya dicium baginda Rasulullah dengan mengamalkan doa setelah ia salat, membaca doa ini, bacaan ini. Al-Quran ayat berapa Ustaz lupa? Laqad ja'akum. Ini Al-Quran nih Pak. Al-Quran diamalkan ya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ila akhir ayat sini. Sehingga ia dicintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak masalah. Kita berharap karena cintanya ia dengan Rasulullah telah datang kepada kamu rasul min anfusikum, dari jenis dirimu ya, golongan kamu, dan seterusnya. Ini makalah yang ke-28. Satu hal yang dapat dipetik dari makalah yang ke-28, mari seringkan kita berdoa sama Allah, mempersembahkan apa yang bisa dan pernah kita lakukan kepada Allah untuk senang di hadapan Allah, berbuat kebaikan dalam kondisi banyaknya kekurangan. Kemudian wal maqatut tasi'atul 'ishrun, makalah yang ke-29. Qala, berkata As-Sibli, Abu Bakar As-Sibli, idza aradta an tasta'nis billah fastawhish min nafsik. Abu Bakar As-Sibli kemudian berkata lagi, ini ulama besar Pak di zamannya, zaman mazhab Imam Malikiyah, yang mengatakan apabila engkau berkehendak untuk bersenang-senang dengan Allah, jika kamu ingin senang-senang dengan Allah, fastauhish min nafsik, ay faqta mawaddat nafsaka, hendaklah fastauhish, ini maknanya putuskan rasa senangmu akan dirimu. Kalau kita berharap ingin senang nikmat dengan Allah, rasa nyaman dengan Allah, maka hendaklah putuskan apa yang dicintai dalam dirinya. Kalau kita nih nggak ada henti-hentinya mencintai diri kita, kalau seandainya mencintai ini tanpa diiringi dengan cintanya kita kepada Allah, tak akan pernah berhenti. Maunya berkemas, bersolek, tak henti-hentinya. Mikirin fisik kita, kondisi diri kita,
memperhias-hias diri yang tak henti-hentinya. Itu lahiriah. Belum batinnya, diri kita yang punya keinginan yang pun tak ada henti-hentinya. Tamanni, berangan-angan pun yang tak pernah ada henti-hentinya. Keinginan yang gak pernah ada berakhirnya. Hawa nafsu yang senantiasa mengharapkan sebuah kepuasan pun yang gak pernah berhenti. Fastauhish, maka hendaklah putuskan min nafsik, dari dirimu. Kalau berharap kita cintanya kepada Allah dan senang-senang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu di antara contoh, lagi-lagi contoh yang digambarkan oleh As-Sibli ketika As-Sibli wafat, dimimpikan seseorang yang juga syekh besar, ulama besar pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu memberikan rahmatnya kepada As-Sibli. Kemudian dalam mimpinya As-Sibli itu berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Abu Bakar, atadri thumma ghafarta lak. Wahai Abu Bakar, apakah kau tahu yang menjadikan engkau terampuni dosa-dosamu? Kata Allah. Abu Bakar As-Sibli menjawab, qultu, kata Abu Sibli, bisolihi amali, dengan kesolehan amalku. Ternyata Allah menyatakan la, bukan karena amal saleh. Tanyakan kemudian, mungkin karena keikhlasan ibadahku, kata As-Sibli. Ia mengatakan juga tidak, Allah mengatakan juga tidak, bukan karena amal salehmu. Bihaji wa shaumi wa salati, dengan hajiku, dengan puasaku, dengan salatku. Lagi-lagi dikatakan tidak, bukan karena salatku, bukan karena hajiku, bukan karena puasaku. Mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian As-Sibli menjawab lagi, bihijratil salihin, apa dengan hijrahnya ingin dekat dengan orang-orang yang saleh, wa talabil ilmi, dan orang-orang yang mencari ilmu. Qala, Allah nyatakan la, tidak juga. Qultu ilahi fi fabima, ya Tuhanku, lalu apa yang membuat mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian menyatakan, faqala ta'ala atadzakuru hina kunta tamshi, ingatlah kamu ketika kamu berjalan fi dabibi Baghdad, di sekeliling kota Baghdad, kemudian kamu temui ada kucing kecil, hirratun saghiratun, kucing yang kecil dalam kondisi yang lemah, kedinginan. Ternyata kucing itu dimasukkan ke jubah, ya, dihangatkan oleh Abu Bakar As-Sibli. Itu yang menjadikan As-Sibli mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mengenal dulu ya, ada siapa ya, pengarang kitab Ihya Ulumuddin, Al-Ghazali. Al-Ghazali diriwayatkan bukan kesolehan pun yang menjadi Allah sayang, bukan karena ibadah yang Allah sayang, bukan karena ketaatan, kepatuhan dan lain sebagainya,
Allah sayang, tapi Allah sayang karena Imam Al-Ghazali ketika membuat kitab, karena lalat yang menempel di penanya menghisap, dan lalat tersebut dalam keadaan haus luar biasa. Jangan dianggap hal yang sepele kalau seandainya kita ditemui dalam kondisi lihat di depan kita ada binatang yang terlihat kasihan oleh kita, tolonglah, bantulah, sayangilah. Mungkin itu yang menjadi penyebab Allah sayang pada kita. Kadang di depan ada kucing, kasihan ya, ngeong, kelaparan. Kucing kadang-kadang nyari mungkin ibunya kemana ini ya. Bisa jadi binatang yang sedang dalam kondisi yang sulit. Karena itu Allah turunkan rahmatnya pada kita. Saya pernah sampaikan ke Bapak sekalian, mengharapkan mengandalkan ibadah kita pada Allah masih jauh dari kurang. Bapak, Ibu sekalian, jangan mengandalkan ibadah kita menjadi satu ukuran kita mendapatkan rahmatnya Allah. Masih jauh ya. Sholat masih saja ingat yang macam-macam, ingat di luar kegiatan sholat. Mengandalkan puasa, kadang mata masih belum bisa menjaga, lisan belum bisa menjaga. Dari sedekah yang kita keluarkan, belum tentu sedekah yang kita keluarkan ini ikhlas murni karena Allah atau bukan. Baca Quran yang kita baca, belum tentu baca Quran yang kita baca betul-betul fasih, baik apa yang kita baca. Lalu apa yang bisa diandalkan dalam diri kita? Ulama dulu pernah menggambarkan buat kita semuanya, jangan mengandalkan amal soleh yang kita kerjakan, justru bisa jadi hal yang kecil-kecil menjadikan rahmatnya Allah turun untuk kita. Jangan sekali-kali zolimi makhluk Allah, jangan zolimi, hinakan, bahkan menjadi sulit kehidupannya binatang sekalipun karena ulah kita, entah ayam, entah kucing, entah bahkan anjing sekalipun, tetap makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali ke masa yang lalu, teringat di mana Rasulullah pernah mengatakan, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangilah kamu sekalian apa-apa yang ada di bumi, niscaya yang di langit akan sayang pada kita. Binatang-binatang sekeliling kita, yuk kita jaga. Baik. Wal maqatu salasun, maqalah yang 30. As-Sibli mengatakan, law zaqtum halawatul waslih, kalau seandainya kamu bisa merasakan, mencicipi manisnya sebuah hubungan dengan Allah Subhanahu, al-qarbu ma'allahi ta'ala, nikmatnya dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah bisa merasakan nikmatnya, enaknya, manisnya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, la'araftum ghadatul qati'ah, niscaya kamu akan ketahui begitu pahitnya hubungan kalau terputus dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kalau sudah nikmatnya dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan terasa pedih perihnya jauh dengan Allah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yakinkan dalam diri kita kecintaan kepada Allah melebihi kecintaan dengan harta benda yang kita miliki,
Mari bersama-sama cintai kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, melebihi cintanya dengan pekerjaan kita. Mari kita mencoba untuk melatih diri mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak dengan berdampingan antara Allah dengan Tuhan-Tuhan yang lain. Tuhan yang lain bisa maknanya memperhatikan yang jauh kepentingan yang lain ketimbang Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya teringat dulu, tahun akan bergulir selesai tahun 1444 Hijriah menuju tahun 1445 Hijriah. Malam Selasa malam Rabu pergantian tahun ya. Pergantian tahun. Usia semakin bertambah, jatah usia kita semakin berkurang. Kenapa kita melihat sebuah contoh orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala? Utsman bin Affan cintanya kepada Rasulullah, cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu melebihi segalanya. Ketika masuk Islam saja sudah penuh keimanannya, penuh rasa cintanya. Keluarganya bahkan pamannya sempat menyiksa Utsman bin Affan. Utsman bin Affan digulung dengan tikar daun yang terbuat dari daun kurma. Digulung, diikat, kemudian ini disiksa Pak. Tapi Utsman bin Affan karena cintanya kepada Allah, apapun resikonya ia lakukan. Digulung oleh pamannya, kemudian di bawahnya dikasih asap, pengapnya kayak apa ya, disiksa. Tapi cintanya kepada Allah melebihi segalanya. Tetap Allah, Allah, Allah. Perjuangan mencintai Allah dan Rasulnya. Kemudian ada Bilal bin Rabah yang kita kenal katanya ditindih dengan batu yang sangat besar, padahal tidak hanya batu yang sangat besar. Bilal bin Rabah itu pernah dibuat mainan. Ketika Bilal bin Rabah diikat tangannya ke pundaknya, terus dengan kerasnya itu tali dikasih ke anak-anak Pak, ditali ke anak remaja, dibuat mainan, diseret-seret Bilal bin Rabah. Apa yang dikatakan? Karena cintanya pada Allah. Ahad, ahad, ahad. Satu Allah, tetap Allah, karena cintanya kepada Allah. Kemudian ditarik kembali Umayyah bin Khalaf, ya, ditimpa batu yang sangat besar, kondisi yang sangat panas, tetap cintanya kepada Allah. Perjuangan orang dulu mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada Ammar bin Yasar, keluarga Ammar bin Yasar, karena cintanya kepada Allah melebihi segalanya. Ammar Yasar bapaknya sama ibunya digiring oleh orang kafir Quraisy. Karena cintanya kepada Allah tetap dipertahankan dan ia lakukan. Ini buat contoh buat kita juga. Digiring ke lapangan yang sangat panas, disiksa ayahnya Ammar, disiksa ayahnya Ammar hingga wafatnya ayahnya. Wafat ayahnya di depan mata anaknya sendiri. Ibunya dihunus dari bawah, dari kubulnya pedang. Ada yang mengatakan tombak. Ibunya dilihatnya mati terkapar, disiksa oleh orang kafir Quraisy, ditombak di bawahnya, di kubulnya sampai wafat. Bagaimana rasanya anak melihat ibunya seperti itu? Dan saat itu Rasulullah SAW melihat, kata Rasulullah, Ammar, wahai keluarga Ammar, sabar, tenang, surga tempat terbaikmu kelak.
Namun Rasulullah nggak bisa banyak berbuat apa-apa karena kejamnya orang kafir Quraisy, Pak. Itu sahabat yang betul-betul mencintai Allah dan mencintai Rasulnya. Banyak sahabat-sahabat yang lain, bahkan ada sahabat yang setiap siang-siang itu mukanya dijambabkan ke bawah, dikucek-kucek mukanya, bahkan ditenggelamkan ke bawah, kemudian ditindih batu yang besar sampai akhirnya gila. Tapi mencintai Allah dan Rasulnya melebihi segalanya. Kenapa Rasulullah SAW tidak seperti itu disiksanya? Karena Rasulullah ada di belakangnya Abu Thalib yang disegani masih oleh orang kafir Quraisy, bangsawan. Setelah Abu Thalib wafat, tetap Rasulullah pun mendapat ancaman dari kafir Quraisy, sehingga akhirnya diperintahkan untuk hijrah dari Makkah menuju Madinah. Orang-orang terdahulu ketika sudah meyakini Allah yang dicintainya, Rasulullah yang dicintainya, sepenuh hati ia cintanya dengan Allah dan Rasulnya. Kita mari bersama-sama belajar dari sebuah sejarah, belajar dari kisah-kisah bagaimana dan apa yang akan kita perbuat dari kisah-kisah tersebut. Baik, kesimpulannya untuk makalah yang awal disampaikan adalah berbanyak dengan doa sama Allah, menyerahkan seluruh amal soleh yang kita kerjakan, iringi dengan kekurangan-kekurangan yang kita lakukan, kelemahan-kelemahan yang ada dalam diri kita. Ya Allah, terima salat kami ya Allah. Ini sering doa kita panjatkan ya Pak. Ya Allah, terima salat kami, terima puasa kami, terima zakat kami, terima seluruh amal ibadah kami ya Allah. Ini bentuk persembahan. Terima segala amal ibadah kami dengan kekurangan-kekurangan kami ya Allah, dengan kefakiran-kefakiran kami ya Allah, jauh dari kesempurnaan ibadah yang kami lakukan. Ini doa yang dipanjatkan oleh Abu Bakar As-Sibli. Berdoalah sesuai doa yang diajarkan agar Allah sayang kepada kita. Sehabis salat, doa sama Allah, taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana, ini wa tadarru'ana wa takhashu'ana dan sebagainya, wa kullu jama'i ibadatina ya Allah. Dia berdoa sama Allah agar Allah sayang dan cinta dengan kita. Jangan berdoa ya Allah saya sudah puasa, saya sudah sholat, saya sudah sedekah ya Allah. Ini kesombongan. Tapi iringi dengan kefakiran, iringi dengan kekurangan, iringi dengan kelemahannya. Ini yang pertama, hikmah yang diambil dari makalah yang ke-28. Makalah yang ke-29 dinyatakan kalau ingin kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin bersenang-senang dengan Allah Subhanahu wa taala, ay yaskunu qalbaka ma'allahi wa la yantafiru min, ia nyaman hatinya dengan Allah Subhanahu wa taala dan enggak mau berpisah dengan Allah Subhanahu wa taala. Pastauhish, maka putuskanlah rasa berlebihnya cintanya dalam diri kita. Jangan selalu cinta berlebih kepada apa yang ada dalam diri kita, enggak akan pernah selesai. Banyakan zikir lebih nikmat, di rumah dimanapun zikir. Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, subhanallah, 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 subhanallah. Nikmati apa yang Allah berikan, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ini
semakin lama semakin nyaman, semakin nikmat dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dicoba agar lisan kita senantiasa terbiasa mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Dan jangan lupa kalau cintanya kepada Allah harus cinta juga dengan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang di bumi. Bapak Ibu sekalian, jangan menyiksa binatang ya, kecuali binatang yang boleh untuk dibunuh. Kucing disayangi, ayam disayangi, termasuk kemarin pelaksanaan Idul Kurban ya. Sebetulnya yang diperintahkan Rasulullah karena sayangnya kepada binatang, jangan diperlihatkan goloknya ya. Goloknya yang tajam setajam mungkin. Bahkan orang dulu ditutup mukanya binatang itu. Yang saya berontak, dipaksa-paksa terus binatangnya, ya Allah. Karena cintanya dengan binatang. Apalagi hal-hal yang kecil, kita berharap dan bisa menjadikan kita ketika sayangnya kita dengan binatang bisa jadi di situ karena rahmatnya Allah turun kepada kita, bukan amal soleh yang kita lakukan. Yang terakhir, Asyibli mengatakan kalau sudah bisa mencicipi, menikmati nikmatnya, manisnya dekat dengan Allah, niscaya akan diketahui begitu pahitnya jauh dengan Allah, pahitnya berpisah dengan Allah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini bab yang pertama sudah selesai insyaallah, dan untuk pertemuan berikutnya kita lanjut pada bab yang kedua. Sebelum ditutup, ada yang mau ditanyakan barangkali? Cukup Bapak? Ada yang pernah nendang kucing enggak? Ya, karena sewot kucing ditendang ya. Jangan. Karena marah kucing dikejar-kejar. Gara-gara ngambil ikan, keselnya sama siapa? Sama kucing. Ikan siapa sih Pak? Ikan di rumah ya. Kalau kucing punya akal, saya yakin dia akan ngambil ya. Karena kucing gak punya akal, ditendang-tendang, dimaki-maki Allah. Ayam jangan diusik-usik, apalagi sampai dulu waktu kecil si anak nakal-nakal sampai dilempar pakai apa ya, disiksa. Astagfirullahaladzim. Jangan-jangan karena sayangnya kita dengan binatang akhirnya menjadi karena itu rahmat Allah berikan buat kita. Cukup kali ini, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya, dan mudah-mudahan menjadikan ini hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah memberikan rahmatnya kepada kita dan selamatnya kita karena adanya perilaku yang lain, sayangnya kita dengan yang lain. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Beriring doa, mudah-mudahan sehat semuanya terus ya. Allah panjangkan usia kita dalam ketaatan kepada Allah, dan mudah-mudahan senantiasa berharap semakin lama semakin kuat iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin naik juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan doa yang sudah berangkat haji, mudah-mudahan haji yang mabrur, semakin rajin ibadahnya, karena haji yang mabrur dan tanya qudwatun li ahlil baladi. Di antara haji yang mabrur itu salah satu contohnya adalah dengan pulang hajinya qudwah, menjadi teladan di antara masyarakat sekitarnya. Ini haji yang mabrur, qudwatun. Jadi mudah-mudahan Ustaz Faisal Harun ya sudah haji yang mabrur. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita doakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan zakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku wa lakal sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al wajhahum hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa 'amalan maqbula wa dhanban maghfura wa tijaran tatbura. Allahumma ij'al wajhahum hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa 'amalan maqbula wa dhanban maghfura wa tijaratan tabur. Allahumma ij'alna waj'alhum ana khasatan akhina al-Ustaz Faisal Harun wa akhina al-Ustaz Hartan wa ahlihi aman haji al-Bait al-Haram Makkah al-Mukarramah Madinah al-Munawwarah yarji' ila Indonesia ya Allah hajjahum hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa 'amalan maqbula wa dhanban maghfura wa tijaratan tabur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ini saja yang dapat sampaikan. Mohon maaf segala kurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.